Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, adapun syafaat menurut istilah agama, nah ini menurut istilah, tolong ikuti. At-tawassutu lil ghairi bijalabi manfa'ah au daf'i madarrah. Artinya menggunakan perantaraan orang lain untuk mendapat sesuatu kemanfaatan atau agar terhindar dari sesuatu yang berbahaya. Jadi kita gunakan middleman atau sesuatu sebagai orang tengah, perantaraan. Kadang-kadang orang, kadang-kadang bukan orang. Kita jadikan sebagai perantaraan agar apa yang kita hajat dapat atau agar terhindar kita dari bahaya. Menggunakan sesuatu sebagai perantaraan itu namanya syafaat. Hubungan antara makna istilah dengan makna bahasa dalam hal ini sangat erat, karena jika kita menjadikan orang lain sebagai perantaraan, maka itu bermakna kita menjadikan sebagai orang kedua, menjadi orang itu genap. Betul tak? Mula-mula kita seorang, dengan kita gunakan perantaraan, maknanya kita dah berdua dah. Bukan lagi witrun, tetapi jadi syafa'. Itu asal usul makna syafaat. Setelah kita tahu makna syafaat menurut bahasa dan menurut istilah, nah sekarang kita berpindah kepada pembahagian syafaat. Pada garis besarnya syafaat terbagi dua. Syafaat terbagi berapa, Bu? Dua. Pertama namanya syafaat yang salah, iaitu syafaat batilah, batil. Yang kedua, syafaat yang betul, syafaat sahihah. Yang pertama namanya syafaatun batilah. Yang kedua, syafaatun sahihah. Nah, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, karena pembahasan kita tentang perkara yang boleh merosak akidah, maka sangatlah wajar bila kita bahas mana syafaat yang batil dulu. Dapat faham? Biasakan kita sebut syafaat yang betul dulu, baru kemudian kalau syafaat itu memang wujud, kita sebutlah mana syafaat yang Islam suruh, baru kemudian mana syafaat yang dilarang. Tetapi karena pembahasan ini dalam pembahasan perkara yang boleh merosak akidah, tentu saja syafaat yang mana satu? Yang batilah, bukan sahihah. Sahihah biar kita letak nanti di belakang. Oh, kita bahas yang batil dulu. Perantaraan yang dipergunakan oleh orang-orang musyrik terhadap sembahan-sembahan mereka, lalu mereka mendakwa kononnya sembahan itu kelak akan dapat memberi mereka syafaat atau pertolongan di sisi Allah di hari kiamat. Nah, sebelum Ustaz jelaskan ayat ini, mengapa syafaat dengan makna yang kita sebutkan tadi, bahasa ke menjadikan sesuatu jadi dua, menurut istilah agama ke menjadikan sesuatu atau seseorang perantaraan agar makbul hajatnya? Apa hubung kaitnya, Ustaz, syafaat yang selalu diartikan dengan pertolongan? Pertolongan an-nasru. Jawabnya, yang paling berperanan menolong manusia nanti di akhirat ada dua saja. Pertama, iman dan amalnya pribadi. Dan yang kedua, ada pihak lain yang tolong kita. Jadi syafaat tadi yang datang dari Nabi ke, yang datang dari malaikat ke, yang datang dari orang beriman lain ke, yang telah dapat izin Allah memberi syafaat siapa yang berdosa. Betul tak itu maknanya dari pihak lain? Betul tak kita yang tadinya sebatang kara, hidup nafsi-nafsi, ada orang lain datang menolong kita, lalu diartikanlah syafaat itu sebagai pertolongan.
Dapat faham? Mula-mula yang tolong tentu iman dan amal sendiri. Sedangkan orang kafir, nanti kita akan tahu, amal sendiri tak boleh tolong, orang lain pun tak boleh tolong. Karena di antara syarat syafaat nanti, reda Allah kepada orang yang akan ditolong. Betul tak orang kafir Allah tak reda? Ya. Jadi kalau ada yang tanya, kalau begitu makna syafaat Ustaz, mengapa syafaat selalu diartikan pertolongan Rasulullah kepada umat yang berdosa? Karena kita yang tadi dalam keadaan dosa yang mungkin atau besar kemungkinan dapat siksaan Allah. Lalu Nabi datang. Yang sepatutnya kita disiksa, akhirnya tak jadi disiksa. Kan maknanya kedatangan Nabi itu suatu pertolongan. Itu maka syafaat diartikan pertolongan. Faham? Oh? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hal ini, tolong ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Kita teruskan dengan ayat berikut. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Maknanya mereka di sini siapa? Orang-orang musyrikin yang mereka sembah apa bu? Berhala-berhala. Betul tak berhala tak dapat memberi manfaat dan tidak dapat menolak mereka dari mudarat atau bahaya yang akan menimpa? Nah, ini yang mustahak. Apa dakwaan mereka? Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Lihat, katanya berhala-berhala itu akan memberi mereka syafaat. Syafaat dengan makna apa tadi, Bu? Memberi pertolongan di sisi Allah.